Sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang kelima. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan kesanggupan Ken Arok untuk mengangkat Anusapati menjadi putra mahkota telah memberikan keterangan dan sedikit kebanggaan di hatinya. Demikian juga kepada Mahesa Agni. Meskipun perasaan Mahesa Agni yang tajam menangkap sesuatu yang mendebarkan jantungnya, seakan-akan ia melihat sesuatu yang tersembunyi di balik kebaikan hati itu. Tetapi Mahesa Agni tidak mengatakannya kepada siapapun. Di dalam hatinya, ia hanya mempersoalkannya dengan dirinya sendiri. Namun dicobanya untuk menenteramkan kegelisahannya. Mungkin aku terlampau berprasangka, desisnya di dalam hati. Mungkin pengenalanku atas Ken Arok semasa ia masih berkeliaran di padang karautan. Dan mungkin juga karena keterangan cantrik yang masih belum pasti kebenarannya itulah yang telah menggelisahkan hati. Dengan demikian maka Mahesa Agni telah berusaha menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakitkan hati Ken Dedes. Ia tidak mau Ken Dedes kehilangan harapannya untuk menggenggam hari depan lewat putranya itu, Anusapati. Betapapun keinginan tumbuh di dadanya untuk melihat kebenaran keterangan cantrik yang tinggal satu-satunya saksi tentang kematian pamannya, namun niat itu selalu disingkirkannya jauh-jauh. Hari-hari yang merambat melampaui ujung bulan dan tahun telah melahirkan peristiwa-peristiwa yang berlangsung terus. Betapa dinginnya hati Ken Dedes atas suaminya setelah Ken Arok kawin dengan Ken Umang. Namun ia tidak mau ingkar akan kewajibannya. Di hari-hari mendatang, maka lahirlah putranya yang berikutnya. Demikian juga dengan Ken Umang. Kelahiran putranya yang pertama yang dinamainya Toh Joyo itu disusul pula oleh kelahiran adik-adiknya. Semakin lama niat Mahesa Agni pun seakan-akan menjadi hampir padam sama sekali. Meskipun ia melihat kelesuan di dalam hidup Ken Dedes, tetapi yang terjadi itu masih jauh lebih baik daripada peristiwa-peristiwa yang dapat menghempaskannya sekali lagi ke dalam duka yang mendalam. Tetapi adalah kebetulan sekali bahwa istri Ken Arok yang muda itu adalah Ken Umang, seorang perempuan yang seperti dikatakan oleh Ken Arok sendiri mendambakan dirinya pada kemewahan lahiriah. Meskipun ia selalu tersenyum di hadapan Ken Arok, seakan-akan ia tidak pernah menentang niatnya. Namun kesempatan yang didapat oleh Anusapati untuk menjadi putra mahkota telah menyakitkan hatinya. Anusapati adalah bukan keturunan Ken Arok, sehingga tidak sewajarnya lah
bahwa tahta yang diperjuangkannya selama ini akan jatuh ke tangan orang lain. Perlahan-lahan namun pasti, Ken Umang membiuskan gejolak hatinya itu ke telinga Ken Arok. Dengan hati-hati, setiap kata disertai belayan tangannya yang halus dan suara tawanya yang renyah, sehingga hampir tanpa disadarinya, Ken Arok mulai menimbang-nimbang kembali keputusannya itu. Tetapi aku tidak dapat berbuat lain, katanya di dalam hati. Anusapati memang berhak menjadi putra mahkota. Bukan salahnya bahwa aku mengawini ibunya selagi ia berada di dalam kandungan. Tetapi ia lahir dari kandungan ibunya, seorang permaisuri kerajaan Singasari. Namun meskipun hanya diketahuinya sendiri, Ken Arok tidak dapat ingkar bahwa ia selalu dibayangi oleh kecemasannya, bahwa ada golongan-golongan yang selalu menghantuinya, yang masih tetap hidup di dalam kerajaannya. Ken Arok tidak dapat mengelabui dirinya sendiri bahwa di dalam lingkungannya masih ada orang-orang yang tidak mendapat kepuasan. Meskipun ia tidak tahu lagi di mana Witantra sekarang, namun ia tidak dapat melupakannya. Anak Empu Gandring dan anak laki-laki Kepu Ijo yang menjadi semakin besar. Apabila pada suatu saat rahasia tentang kematian Aku Tunggul Ametung terbuka, maka semua yang pasti akan menuding wajahnya sambil berkata, Kaulah pembunuh itu. Karena itu, Ken Arok tidak akan menambah orang-orang yang menjadi duri di dalam hidupnya. Pengikut-pengikut Aku Tunggul Ametung yang tidak puas dengan keadaan, orang-orang yang lebih senang berpihak kepada Kediri, dan Mahesa Agni yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Dengan demikian, maka atas dasar beberapa segi pertimbangan, Ken Arok tidak dapat menolak kehadiran Anusapati untuk menjadi seorang putra mahkota. Tetapi bagaimanapun juga, sikapnya sebagai manusia tidak dapat disembunyikannya pula. Semakin lama semakin nyata kalau Ken Arok menjadi lebih dekat dengan Toh Joyo daripada Anusapati. Mahesa Agni yang semakin sering berkunjung ke istana Singasari untuk mengunjungi adiknya, melihat juga kejanggalan itu. Justru lebih banyak dari Ken Dede sendiri. Kadang-kadang Anusapati yang bermain-main dengan pamomongnya sama sekali tidak ditegur oleh Ken Arok yang lewat beberapa langkah saja daripadanya, dengan wajah yang gelap dan tingkah laku yang kasar. Kadang-kadang Mahesa Agni melihat hal itu dari kejauhan, dan ia hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Meskipun demikian, hal itu sama sekali masih belum menyakiti hatinya. Ia masih memandang dengan dada lapang bahwa Ken Arok pun manusia biasa yang tidak dapat menghindari guncangan-guncangan perasaannya. Tetapi yang tidak disangka-sangka telah terjadi. Ketika Mahesa Agni berjalan-jalan di halaman istana, tanpa disadarinya, ia telah sampai ke batas yang membelah halaman istana itu menjadi dua bagian. Bagian yang baru yang memang dibuat untuk menempatkan Ken Umang, dan bagian yang lama yang sudah ada sejak istana itu masih menjadi istana Aku Tunggul Ametung. Tanpa diketahuinya, sepasang mata selalu memandanginya dari ujung serambi bangsal di halaman sebelah lewat regol yang lebar.
sepasang mata seorang perempuan yang berlindung di balik sudut bangsal itu. Tiba-tiba perempuan itu memanggil seorang prajurit pengawal. Sambil menunjuk kepada Mahesa Agni, ia berkata, "Panggil orang itu." Prajurit itu ragu-ragu sejenak. "Panggil orang itu." Ulangnya, "Orang itu adalah kakanda tuanku Permaisuri, Tuan Putri." "Panggil orang itu." Prajurit itu masih termangu-mangu, tetapi perempuan itu membentaknya. "Panggil orang itu, cepat!" Tidak ada pilihan lain dari prajurit itu selain menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil menjawab, "Hamba Tuan Putri." Dengan tergesa-gesa, prajurit itu pun menyusul Mahesa Agni yang sudah menjadi semakin jauh. Kemudian dengan nafas terengah-engah, prajurit itu menggamitnya. "Tuan," katanya, "hamba mendapat perintah. Tuan diharap datang ke bangsal sebelah." Terasa dada Mahesa Agni berdesir. Kini barulah ia menyadari bahwa ia telah berjalan terlampau dekat bangsal di seberang batas halaman istana yang lama. "Tuan diharap datang sekarang." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia mencoba memandang ke bangsal di sebelah, tetapi ia tidak dapat melihat seorang pun di sana kecuali para prajurit yang bertugas. "Siapakah yang memanggil aku?" bertanya Mahesa Agni. "Tuan Putri. Tuan Putri Ken Umang maksudmu?" "Iya, aku mendapat perintahnya." Terasa darah di dada Mahesa Agni menjadi semakin deras mengalir. Tetapi ia berhadapan dengan seorang prajurit pengawal yang hanya dapat menjalankan perintah. Meskipun demikian, ia masih bertanya, "Apakah kau tidak keliru?" "Tidak, perintah itu jelas." "Apa katanya?" "Tuan Putri menunjuk Tuan dari balik bangsal itu." Mahesa Agni menjadi ragu-ragu. Kalau ia tidak bersedia, maka pengawal yang hanya menerima perintah itu pasti akan memaksanya. Ia sama sekali tidak mendapat keuntungan apapun berselisih dengan prajurit yang sedang bertugas. Karena itu, betapa beratnya ia pergi juga memenuhi panggilan Ken Umang itu. Namun sudah terasa bahwa sesuatu pasti akan terjadi, sesuatu yang tidak akan menyenangkan hatinya. Tetapi Mahesa Agni itu terpaksa menyusup regol yang lebar pada dinding batas halaman itu, diantar oleh prajurit pengawal yang memanggilnya. Ketika ia sampai ke ujung serambi belakang bangsal itu, terdengar suara seorang perempuan dari balik dinding. "Suruh orang itu duduk di serambi." Terasa dada Mahesa Agni melonjak. Ia kini sadar bahwa ia berhadapan dengan seorang perempuan pendendam. Tetapi ia masih dapat menyabarkan dirinya. Meskipun ia tidak duduk di serambi, tetapi ia menunggu di bawah tangga. Tiba-tiba dari balik pintu muncul seorang perempuan dalam pakaian yang gemerlapan. Ken Umang. Mahesa Agni menjadi semakin berdebar-debar, tetapi ia segan memandang wajah perempuan itu. "Kakang Mahesa Agni," katanya kemudian, "aku ingin mengucapkan selamat datang di Istana Singasari." Mahesa Agni dengan susah payah menahan hatinya. Jawabnya, "Terima kasih Tuan Putri."
apakah Kakang Mahesa Agni masih ingat kepadaku? Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Sekilas dipandangnya wajah Ken Umang yang sedang tersenyum atas kemenangannya. Sambil bersandar tiang yang berukir dan bersungging warna-warna cemerlang, ia menyilangkan tangannya di dadanya. Ya Tuan Putri, hamba masih ingat. Di manakah kau pernah bertemu dengan aku? Terasa dada Mahesa Agni menjadi semakin sesak. Dengan tanpa memandanginya, ia pun menjawab, "Aku kira Tuan Putri pun masih ingat di mana kita pernah berjumpa." Ken Umang terdiam sejenak. Jawaban itu sama sekali tidak dikehendakinya. Sekilas ia melihat dua orang pengawal berdiri tegak di sebelah menyebelah regol yang menghubungkan bagian istana yang baru dan bagian yang lama. Iya, berkata Ken Umang kemudian. Aku memang masih ingat. Kita bertemu di rumah Kakang Witandra, bukan? Hamba tuanku. Dan sekarang kita bertemu di sini. Kau tahu siapa aku sekarang? Hamba tuanku. Kau ingat bagaimana kau menyakiti hatiku waktu itu? Mahesa Agni berdiri termangu-mangu, tetapi ia memang harus menahan dirinya. Kini ia berhadapan dengan istri muda seorang raja yang perkasa. Mahesa Agni, berkata Ken Umang itu kemudian. Aku memang sudah berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku akan menunjukkan kepadamu bahwa Ken Umang bukan seorang gadis buangan seperti yang kau sangka. Sekarang kau mengerti bahwa kau harus berhamba diri kepadaku. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Untunglah bahwa jasmaniah dan ruhaniah ia sudah terlatih untuk menahan diri. Di sarang Kepusindet, ia menahan hati betapa sakitnya dijadikan seorang budak. Sampai saatnya ia berhasil membinasakannya. Nah, apa katamu? Bertanya Ken Umang. Tidak apa-apa Tuan Putri, jawabnya. Apakah kau menyangka bahwa aku akan mati karena penolakanmu yang kasar itu? Tentu tidak Tuan Putri. Kalau hamba mengira demikian, hamba tidak akan berani menolak. Dengan demikian berarti hamba telah membunuh seseorang. Dada Ken Umang tiba-tiba bergetar mendengar jawaban itu. Kemarahan yang digalingnya sendiri mulai merayapi hatinya. Orang yang tidak tahu diri. Ia menggeram. Coba katakan sekarang, siapakah aku? Betapapun sakitnya, tetapi Mahesa Agni berusaha untuk tetap menguasai perasaannya. Maka jawabnya, Tuan Putri adalah istri kedua Tuanku Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Nah, sekarang kau harus duduk bersimpuh di hadapanku sebagai seorang budak yang duduk di hadapan tuannya. Itu tidak sewajarnya Tuan Putri. Jangan membantah anak padang karautan. Betapapun juga terasa sengatan menyentuh jantungnya. Sebagai seorang yang mempunyai harga diri, Mahesa Agni merasa terhina. Alangkah sakitnya. Desisnya di dalam hati. Hukuman sebagai melepaskan dendam serupa ini tidak sepantasnya dilakukan. Ayo, lakukan. Supaya kau sadar
bahwa kau benar-benar berhadapan dengan istri seorang maharaja. Berkata Ken Umang sambil mengangkat wajahnya. Tetapi Mahisa Agni menjawab, "Ampun Tuan Putri, apakah dengan demikian Tuan Putri tidak merendahkan suami Tuan Putri, seorang raja yang perkasa?" Ken Umang mengerutkan keningnya. Kenapa? Kau adalah anak patisan yang pantas berlutut di bawah kakiku. Hamba adalah kakak ipar suami Tuan Putri. Kalau Tuan Putri menghinakan hamba demikian, maka adik iparku akan terhina pula karenanya. Wajah Ken Umang tiba-tiba menjadi tegang. Sejenak ia berdiri membeku. Dipandanginya Mahisa Agni yang masih saja melemparkan tatapan matanya jauh-jauh. Dengan suara gemetar Ken Umang berkata, "Kau mencoba menakut-nakuti aku. Kau salah, Agni. Sri Rajasa sangat mencintaiku. Apapun yang aku katakan, pasti dilakukannya. Seandainya aku bukan seseorang yang baik hati, yang mengerti perasaan seorang perempuan, maka aku dapat minta kepada tuanku Sri Rajasa untuk mengusir Ken Dedes. Apakah kau tidak percaya?" Mahisa Agni terkejut mendengar ancaman itu, tetapi ia tidak dapat ditakut-takuti pula, sehingga dengan caranya sendiri ia menjawab, "Tuan Putri jangan bermain api. Tuanku Sri Rajasa sangat mencintai Tuan Putri. Itu hamba percaya. Karena itu, apakah yang akan terjadi kalau tuanku mengetahui apa yang pernah Tuan Putri lakukan terhadap hamba?" "Diam!" Tiba-tiba Ken Umang membentak. Wajahnya menjadi merah padam. "Kau akan memeras aku, "Bukan Tuan Putri. Hamba hanya sekedar membela diri. Tuanku terlampau bernafsu untuk membalas dendam dengan cara yang tidak sewajarnya." Ken Umang terdiam sejenak. Ditatapnya wajah Mahisa Agni sebentar. Wajah yang memang pernah menarik perhatiannya. Sejenak dadanya terguncang oleh kemarahan yang meluap. Namun sejenak kemudian darahnya serasa semakin lambat mengalir. "Agni," katanya perlahan-lahan dalam nada yang jauh berbeda, sehingga Mahisa Agni terkejut karenanya. Tanpa sesadarnya ia menengadahkan kepalanya memandangi wajah Ken Umang itu. Sekilas ia melihat perempuan itu tersenyum, tetapi justru senyum itu telah mendebarkan jantungnya, dan ia mendengar Ken Umang itu berkata lirih, "Agni, berjanjilah bahwa kau akan datang lagi kemari. Kapan kau sukai." Kata-kata itu telah menghentakkan dada Mahisa Agni, serasa akan meruntuhkan jantungnya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Ken Umang yang kini telah menjadi istri Ken Arok, yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, masih juga dihinggapi sifat-sifatnya yang lama. Namun dengan demikian, justru Mahisa Agni seakan-akan membeku karenanya. Ia berdiri tegak seperti patung, meskipun dadanya bergetar dahsyat sekali. Karena Mahisa Agni tidak menjawab, maka terdengar suara tertawa Ken Umang. "Apakah kau masih juga akan menolak?" Mahisa Agni masih belum menjawab. "Pertimbangkan, Agni," berkata Ken Umang. "Manakah yang lebih menguntungkan kau? Ingat, aku adalah istri Raja Singasari, istri yang sangat dicintai oleh suaminya." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tuan Putri, kalau Tuan Putri sangat dicintai oleh Tuanku Sri Rajasa,
Kenapa Tuan Putri menyia-nyiakan cintanya itu? Ken Umang tertawa. Katanya, "Kalau aku seorang permaisuri, maka aku tidak akan berbuat demikian. Tetapi aku bukan permaisuri. Sri Rajasa tidak setiap hari datang ke bangsal ini. Bahkan kadang-kadang sepekan sekali. Kalau banyak persoalan yang harus diselesaikan, kadang-kadang 2-3 pekan tuanku baru berkunjung. Nah, bayangkan, alangkah sepinya waktu-waktu itu." Tuan Putri, berkata Mahesa Agni, umur kita sudah merambat semakin tua. Tuan Putri sudah bukan seorang pengantin baru lagi. Putra-putra Tuan Putri telah lahir satu demi satu. Apakah Tuan Putri masih juga memerlukan orang lain? Wajah Ken Umang menegang sejenak, namun kemudian ia pun tertawa. "Aku belum tentu seperti yang kau sangka, Agni. Tetapi aku tidak akan memaksamu sekarang. Meskipun aku dapat berbuat apa saja kehendakku, aku dapat menangkap kau dengan tuduhan apapun yang aku kehendaki. Aku dapat mengatakan hitam bagi yang putih, dan mengatakan putih bagi yang hitam." Terasa darah Mahesa Agni menjadi semakin cepat mengalir. "Pergilah kalau kau mau pergi sekarang. Tetapi pada saatnya kau pasti akan kembali. Aku akan menyediakan madu yang paling manis buatmu. Atau kau ingin aku memberikan ramuan yang paling pahit?" Mahesa Agni hampir kehilangan kemampuan untuk menahan gelora kemarahan di dalam dadanya. Untunglah bahwa ia masih tetap menyadari keadaannya. Karena itu, maka ia pun membungkuk dalam-dalam sambil berkata, "Terima kasih tuanku, hamba mohon diri." "Pintuku selalu terbuka bagimu, Agni." Mahesa Agni mengatupkan giginya rapat-rapat. Suara tertawa Ken Umang yang kemudian mengiringinya terdengar seperti suara hantu betina yang kehausan darah itu melihat bangkai yang masih segar. Tetapi Mahesa Agni tidak berani lagi berpaling. Ia berjalan sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Namun di dalam dadanya berkecamuk berbagai perasaan yang menghentak-hentak. Apa yang telah dialaminya ternyata seperti api yang telah menyalakan darahnya yang hampir mendingin kembali. Tingkah laku Ken Umang yang memuakkannya itu membuat Mahesa Agni menjadi semakin iba kepada Ken Dedes. Sudah tentu bahwa Ken Dedes tidak akan dapat berbuat seperti Ken Umang itu, meskipun terhadap Ken Arok sendiri. Dan akibatnya pasti akan semakin menjauhkannya dari Sri Rajasa. Meskipun menurut Ken Umang, waktu yang didapatkannya dari Ken Arok hanya sepekan atau 2 pekan sekali. Tetapi sudah tentu bahwa Ken Arok akan lebih memperhatikan istri mudanya daripada Ken Dedes. Sekilas terbayang di dalam angan-angan Mahesa Agni sikap Ken Arok terhadap Anusapati, dan terbayang pula kasih sayang raja itu terhadap Tohjoyo. Meskipun hal itu adalah wajar sebagai suatu sikap manusiawi, tetapi perasaan Mahesa Agni ini seakan-akan tidak dapat membiarkannya hal itu berlangsung terus. Seandainya Ken Arok berhasil menarik diri sepenuhnya dari dalam lumpur, namun agaknya Ken Umang akan menyeretnya kembali, justru ke dalam kubangan yang paling kotor. Katanya di dalam hati. Mahesa Agni sama sekali tidak menyadari bahwa tiba-tiba saja keinginannya untuk mengetahui siapakah pembunuh sebenarnya dari Empu Gandring telah tumbuh kembali.
Meskipun ia mencoba untuk membayanginya dengan sikap, seolah-olah hal itu hanya sekedar pekerjaan sambilan. Seandainya aku mengetahuinya, maka aku tidak harus berbuat apapun apabila tidak memungkinkannya, katanya di dalam hati. Demikianlah, maka Mahesa Agni pun segera minta diri kepada Ken Dedes, pamomongnya, dan dalam suatu kesempatan kepada Ken Arok. Selain untuk mencoba menghubungi untuk yang dapat menjadi saksi dalam persoalan pamannya, ia juga mencemaskan dirinya sendiri. Kalau Ken Umang benar-benar tidak dapat mengendalikan diri, Mahesa Agni memerlukan waktu beberapa lama untuk pantas kembali lagi ke Singasari. Meskipun hampir saja ia tidak dapat bersabar lagi, namun baru pada bulan berikutnya ia membawa Cantrik yang melihat kehadiran seorang prajurit yang dapat disangka membunuh Empu Gandring di padepokannya. Tetapi untuk keselamatanmu, kau harus dapat menyamar diri, berkata Mahesa Agni. Kalau aku harus mati karena pekerjaan ini, aku tidak akan menyesal, berkata Cantrik itu. Tetapi aku sama sekali tidak bermaksud mengguncang keseimbangan yang sudah dicapai oleh Singasari. Mahesa Agni tidak menyahut. Apalagi kini, berkata Cantrik itu pula. Para pendeta di Kediri sudah tidak dapat menahan hati lagi. Mereka mengalir menuju ke Singasari, dan agaknya Sri Rajasa pun sudah semakin bersiaga untuk menanggapi keadaan. Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Ia mengetahui juga bahwa perkembangan keadaan Singasari dan Kediri menjadi semakin panas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.